Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seorang tokoh multitalent, selain sebagai ulama, beliau juga sebagai novelis, penyair, budayawan, pelukis, dan juga cendekiawan yang penggemarnya ada di mana-mana dan dari semua kalangan. Beliaulah Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau sering kita kenal dengan Gus Mus. Karya-karyanya yang indah dan wajib dinikmati sudah tak terhitung lagi. Beliau juga suami dari ayah yang hebat untuk ke-7 orang putranya. Kiai Harismatik ini lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 10 Agustus 1944. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Nyai Marofah Khalil dan seorang ayah yang hebat bernama Kiai Haji Bisri Mustofa, sang pengarang kitab Tafsir Al-Ibris. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari SR atau Sekolah Rakyat, kalau sekarang SD di Rembang, kemudian lanjut ke pesantren Lirboyo. Ini adalah pesantren pertama Gus Mus. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Kurang lebih beliau belajar di Lirboyo sekitar 2 tahun. Kemudian beliau lanjut belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta, kurang lebih sekitar 4 tahun. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Rembang, pesantren yang didirikan oleh kakek beliau sendiri, Haji Zainal Mustofa. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang patriotis, dengan perpaduan pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Kemudian beliau mendapatkan beasiswa untuk belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Kakek beliau adalah seorang yang dikenal sangat menyayangi para ulama dan seorang saudagar kaya. Pernah suatu kali Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus dicalonkan untuk menjadi ketua PBNU. Namun beliau menolaknya. Karena prinsip kuat yang beliau pegang menjadikan beliau enggan untuk dicalonkan menjadi ketua umum PBNU pada muktamar tahun 2004 di Boyolali. Hidup di lingkungan pesantren dan para ulama menjadikan beliau seorang yang berkepribadian royal dan moderat. Gus Mus menikahi istrinya Hajah Siti Fatimah pada tahun 1971 dan dikaruniai 9 orang putri dan seorang putra. Gus Mus selalu mengajarkan kepada anak-anaknya sikap saling menyayangi, menjaga hubungan, saling menghormati di dalam keluarga. Sosoknya yang aktif sehingga disegani dan disayangi oleh banyak orang. Selain seorang ulama harismatik, beliau juga seorang politisi dan juga aktivis masyarakat. Dan pada tahun 1971 menjadi anggota MPR. Namun hal ini tidak menjadikan beliau tertarik dengan dunia politik. Ketika akan mengambil langkah atau tindakan, beliau selalu berdiskusi dan meminta persetujuan dengan keluarganya, terutama sang istri Hajah Siti Fatimah. Di luar kegiatan rutin sebagai ulama, beliau juga seorang budayawan dan pelukis serta penulis yang produktif. Beliau telah menuliskan beberapa buku fiksi dan non-fiksi. Justru dari tulisannya lah sikap kritis beliau akan muncul. Bakat melukis Gus Mus terasah dari usia remaja, saat mondok di pesantren Krapyak, Yogyakarta. Beliau sering keluyuran ke rumah-rumah para pelukis, salah satunya mendatangi rumah Afandi, seorang pelukis yang terkenal, sang maestro Indonesia. Dan seringkali beliau menyaksikan langsung sang maestro melukis lukisan-lukisannya. Sedang keakraban dengan dunia syair dimulai saat beliau mengenyam pendidikan di Kairo. Pada saat itu Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Mesir membuat majalah. Salah satu pengasuh dari majalah tersebut ialah Gus Dur. Setiap kali ada halaman yang kosong, Gus Dur meminta Gus Mus untuk mengisi dengan puisi-puisi karyanya. Karena Gus Dur tahu Gus Mus bisa melukis, kemudian beliau menyanggupinya, entah coret-coretan, apapun yang penting dapat mengisi kekosongan pada majalah tersebut. Begitu banyak karya-karya beliau, mulai dari puisi,
lukisan, juga novel-novel, ada juga tentang masalah-masalah fikih atau keislaman lainnya.